Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran Tarikh Fikih Islam kelas 12. Adapun pada pembahasan yang kemarin kita telah menyelesaikan tarikh tasy' atau perkembangan fikih pada zaman tabi'in dan zaman sigharut tabi'in dan kibarus sahabah. Adapun sekarang kita telah masuk ke dalam pembahasan dirasati aslil a'immatil mujtahidin wa mumayyizatihi. Ini sudah dibahas kan tentang awal-awalnya, tentang perkembangan fikih pada zaman para mujtahid, ya, imam yang 4 dan apa saja mumayyizah atau kelebihan-kelebihan pada zaman ini. Ya, ini udah kita lihat sekarang, udah dijelaskan ya kalau nggak salah ini kemarin, bahwasanya periode ini, periode ahlul fuqaha atau ahlul mustahid itu perkembangan fikihnya berada di puncak perkembangan, yaitu pada yang mana itu sangat pesat ya, perkembangan fikih, pembelajaran ilmu agama Islam itu sangat pesat dari mulai tahun 1132 Hijriah sampai 350 Hijriyah. Ya, ini pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Ya, sangat berkembang ilmu Islam yang mana itu telah lengkap dan banyak hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang dituntaskan di dalam periode ini, ya, dan banyak munculnya juga permasalahan-permasalahan baru yang diberikan fatwa kepadanya di dalam periode ini. Adapun sebab perkembangan Islam pada zaman ini yaitu ada beberapa. Ya, ini sudah kita sebutkan beberapanya. Salah satunya perhatian para khulafa atau khalifah. Ini setelah selesainya khalifah al-arba, ya. Ini terjadi pada dinasti Abbasiyah. Berarti khalifahnya khalifah Abbasiyah. Setelah sepeninggal khalifah yang 4, ya, Khalifah Rasyidin. Nah, ini yaitu yang pertama sebab berkembangnya sangat pesatnya agama Islam atau pensyariatan Islam atau fikih Islami di periode ini adalah karena perhatian para khalifah Bani Abbas, ya, maksudnya Khalifah Abbasiyah, tentang fikih yang sangat besar di dalam periode ini, yang mana mereka
menginfakkan harta mereka dan waktu mereka untuk majelis-majelis ilmu, ya. Ya, dan bahkan di sini pertama kali kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta Imam Malik yang diperintahkan oleh Khalifah Al-Mansur untuk mencetak kitab Muwatta milik Imam Malik, ya, pada zaman ini. Itu dia yang pertama, karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu fikih, perhatian khalifah yang sangat besar terhadap ilmu fikih, dan mereka menyumbangkan banyak harta mereka dan waktu mereka untuk perkembangan ilmu Islam. Itu yang pertama, diingat ya, nanti kalau ujian ini. Ini sudah juga, ya. Yang kedua, banyaknya perdebatan, ya, dan bukan ya perdebatan atau diskusi antara ulama tentang ilmu-ilmu fikih. Banyaknya perdebatan tentang kaidah-kaidah, ya, baik itu terjadi di masjid-masjid atau halaqah-halaqah ilmi, ya, majelis-majelis taklim. Bahkan ada perdebatan, ya, bil mukatabah, maksudnya dengan para notulen, maksudnya perdebatannya dicatat, ya, dicatat apa kesimpulan dari perdebatan tersebut, ya, yang mana ini menjadi perhatian, ya, tentang perkembangan ilmu fikih pada zaman tersebut. Dan itu disebutkan di dalam perdebatan itu disebutkan di dalam kitab Al-Um milik Imam Syafi'i, ya. Ya, dan terkadang juga adanya khilaf di antara ulama untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tentang permasalahan ilmiah ini. Kan tapi jidal pada awal-awal masa imam yang empat ini, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, tidak ada sedikit pun marah-marah atau kebencian, kedengkian terhadap perselisihan tersebut. Hanya perselisihan tentang ilmu dan tentang konsep pemahaman terhadap dalil. Ya, adapun pada akhir-akhir sepeninggal imam yang empat ini, maksudnya ya sepeninggal imam mazhab yang empat ini, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, maka pengikut-pengikut mereka yang taklid itu mulai menumbuhkan ta'assub, ya. Ta'assub itu mengklaim bahwasanya dirinya saja yang benar atau mazhabnya saja yang benar, ya. Ta'assub dan taklid buta terhadap mazhabnya. Jadi mereka menumbuhkan kebencian, terkadang, ya, ada marah-marah dan perdebatan yang tidak sehat, ya. Itu pada akhir-akhir, ya, yang mana ini terjadi pada pengikut mazhab yang taklid, ya. Jadi bahkan ada yang mengharamkan orang yang bermazhab Hanafi, ya, maksudnya dari Abu Hanifah, yang bermazhab Abu Hanifah menikah dengan yang bermazhab Syafi'i, diharamkan menikah, waliyadzubillah, padahal sama-sama orang Islam itu, ya, saking parahnya ta'assub pada akhir-akhir, ya, sepeninggal dari imam mazhab yang empat itu. Akan tapi ini bukan pada awal-awal, ini terjadi pada orang-orang yang taklid dan tidak terjadi pada semua pengikut mazhab, ya. Jadi yang ilmunya banyak pasti dia lebih berlapang dada, dan yang cuma bisa taklid, yang ilmunya sedikit, yang sedikit ilmunya bahkan, maka dia itulah yang taklid dan main otot. Yang ketiga, kenapa berkembang pesat ilmu fikih di dalam periode ini, ya, yaitu adalah kenapa? Karena
munculnya, lihat sini, zuhuru harakatit tadwin, ya, munculnya pergerakan-pergerakan untuk mencetak buku-buku, mencetak kitab tafsir, ya, baik itu kitab tafsir yang pertama nanti ada tafsir, ya, disebutkan sini, kemudian ada sunnah, maksudnya kitab-kitab hadis, ada kitab-kitab fikih, ya, seperti tafsir Abdullah bin Mas'ud, ya, nanti ada tafsir Ali bin Abi Thalib, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ubay bin Ka'ab, ya. Dan begitu juga dibukukan kitab-kitab fatwa, ya. Ada fatwa tentang hukum-hukum keputusan Khulafaur Rasyidin. Ya, ada juga fatwa-fatwa tabi'in, ya. Dan seterusnya. Ya, cabang-cabang ilmu di situ banyak. Kalau dari hadis banyak kitab hadis, dari tafsir banyak kitab tafsir, fikih, fatwa, dan seterusnya. Dan ada pun orang yang pertama yang membukukan tulisannya, ya, tentang kitab hadis adalah Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri mazhab Malikiyah, pendiri mazhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas, namanya Malik bin Anas, yang mana beliau mempunyai kitab yang bernama Muwatta, yang di situ adalah kitab hadis, walaupun tidak semuanya sahih, ya, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, akan tapi itu adalah kitab pertama kitab hadis pertama yang ditulis oleh ulama, ya. Maka ini juga disuruh oleh Khalifah Al-Mansur, ya, Khalifah Al-Mansur saat haji, jadi Imam Malik disuruh untuk menuliskan kitabnya yang bernama Muwatta. Ya, yang mana di dalam kitab ini, ya, dituliskan kitab Al-Muwatta dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya, dia di sini qala Malik, ya, qala Malik fa'allamani kaifa u'allif kitab. Jadi di sini Khalifah Al-Mansur mengajarkan Imam Malik untuk menuliskan kitab. Yaqul anhu sahibul kitab Kashfuz Zunun, hadza awalul kitab ulifa fi syara'il Islam, yaitu kitab Muwatta, ya, kitab yang pertama kali bukukan setelah di dalam Islam, setelah pembukuan Al-Quran. Ya, disebutkan bahwasanya di dalam kitab Muwatta itu ada 10.000 hadis, ya. Ya, walaupun di situ tercampur di dalamnya ada yang dhaif, ada yang hasan, ya. Adapun yang sahihnya ada 500.000 hadis. Dan banyak lagi kemudian ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik di dalam membuat kitab pada periode Abbasiyah ini, ya, periode mazhab imam yang 4 ini, ya. Karena disinilah dia sangat pesat tumbuhnya ilmu tentang Islam dan pensyariatan fikih, ya, ilmu-ilmu fikih, ya. Kemudian diikutin oleh Abdullah bin Malik bin Jurayh di Makkah, kemudian Imam Al-Auza'i menuliskan kitab juga, kemudian Sufyan As-Sauri, ya. Kemudian di Kufah, kemudian Hamad bin Salamah di Basrah, kemudian Hasim di Wasit, kemudian Ma'mar di Yaman, ya, Ibnu Mubarak, ya. Ibnu Mubarak Khurasan, Ibnu Mubarak terkenal dengan kekayaannya dan keilmuannya, ya. Kemudian Jarir bin Abdul Hamid di Rai.
kota Roy. Ya, kemudian diikuti oleh Imam At-Tirmizi ya, yang menuliskan kitabnya apa? Sunan At-Tirmizi ya, Sunan At-Tirmizi. Kita sering mendengarnya Sunan At-Tirmizi, termasuk dari kutubu sittah ya, Imam Sunan At-Tirmizi. Adapun Muwatta ini tidak termasuk dari kutubu sittah, akan tetapi termasuk kutubu tis'ah. Ya, lihat di sini, karena diawali li'anna su'ilna an hadza falam naf'aluhu zamanan summa fa'alna lamma rajawna fihi manfaatun nas. Jadi Imam Tirmizi ini menginginkan untuk bermanfaat kepada manusia. Ya, jadi beliau menulis kitab ya. Karena beliau juga melihat banyaknya mulai ulama-ulama yang menulis kitab. Darinya adalah Hisham bin Hasan, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraih, kemudian Sa'id bin Abi Urubah, kemudian Malik bin Anas ya. Lihat di sini Imam Malik menuliskan Muwatta, kemudian Hamad bin Salamah, kemudian Abdullah bin Mubarak, ini Ibnu Mubarak, kemudian Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, kemudian Waqi ya. Waqi bin Jarrah, ini Imam Waqi ya. Imam Waqi gurunya Imam siapa? Siapa yang tahu Imam Waqi gurunya Imam siapa? Imam Bukhari, Ustaz. Hah? Imam Bukhari. Imam Waqi gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Siapa yang tahu perkataan Imam Syafi'i tentang Imam Waqi? Nggak ada yang tahu. Yang mana Imam Syafi'i melihat betis wanita, kemudian hafalannya hilang. Nggak ada yang tahu. Sakautu ila waqi'i su'a hifdi fa'arsadani antarkil ma'asi. Belum pernah dengar ini? Fa'arsadani anna ilma nuran wa nurullahi la yuhda lil as ya. Jadi Imam Syafi'i ini hafalannya, beliau menyadar bahwasanya hafalannya berkurang ya, mulai lupa karena melihat tidak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap ya. Jadi beliau ngadu ke gurunya Imam Waqi, maka Imam Waqi mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Padahal Imam Syafi'i tidak berniat ya, cuma tidak sengaja. Itulah dia bahayanya kehilangan ilmu. Kemudian Abdullah bin Mahdi dan selainnya dari ahlul ilmi yang mana mereka membuat kitab dan membuat manfaat yang banyak untuk umat. Kemudian diikuti setelahnya oleh Imam Abu Hanifah ya. Siapa ini Imam Abu Hanifah? Nu'man ya, nama beliau adalah Nu'man, yang mana beliau adalah pendiri dari mazhab Hanafiyah, yang mana beliau menuliskan kitab beliau adalah Fiqhul Akbar ya. Fiqhul Akbar ini bukan tentang fikih, akan tapi tentang akidah ya, karena ini pemahaman yang besar. Kalau asgor itu baru fikih, kalau akbar itu akidah ya. Itu adalah kitab yang besar yang mempunyai 60.000 masalah di dalamnya. Yang mana di sini akan tapi bukan berarti Imam Abu Hanifah yang walakin ikhtalafu hal tasihu nisbatuha ilaihi aw annahu min ta'lifi ashabihi. Ya, jadi di sini ada ikhtilaf apakah yang membuat Fiqhul Akbar ini Imam Abu Hanifah atau tidak. Akan tapi yang rajih, yang membuat Fiqhul Akbar, kitab fikih akbar ini adalah Imam Abu Hanifah pada tahun
1321 Hijriah. Nah, maksudnya ini dicetak. Nah, ini baru dicetak pada tahun 1321 Hijriah. Nah, lihat di sini walakin hadzal kitab, akan tapi kitab Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah ini itu adalah berbicara tentang akidah salafiyah ya. Ya, dan bukan kitab fikih, akan tapi kitab akidah tentang akidah salafiyah, walaupun di dalamnya ada sedikit kesalahan ya tentang pemahaman al-sunnah ya. Jadi terjadi sedikit kesalahan tentang permasalahan iman. Ada sedikit kesalahan. Yaqul anhu ba'dul ulama wa lam yaqa' lahu min iqbali wa tawaturi riwayati wal qubuli ma waqa'a lil Muwatta' Malik bin Anas. Ya, akan tapi kitab Fiqhul Akbar ini tidak langsung diterima ya oleh banyak orang seperti Muwatta' Malik bin Anas, karena Muwatta' ini adalah kitab hadis, akan tapi Fiqhul Akbar ini adalah kitab akidah yang mana harus lebih jelas, masalahnya harus diteliti ya, karena terdapat juga kesalahan ya dari kitab Fiqhul Akbar tersebut. Ya, kemudian disusul dengan dibuatnya atau ditulisnya kitab tafsir ya yang tadi sudah disebutkan, kemudian kitab fikih ya, kemudian kitab-kitab sunnah, maksudnya kitab-kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Sahih Bukhari itu muridnya Sahih Muslim juga membuatkan kitab ya. Membuat kitab yaitu Imam Muslim juga membuat kitab yaitu Sahih Muslim. Dan Kutubus Sunan ada berapa? Ada 4 ya, yaitu Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i ya, kemudian Sunan Ibnu Majah ya, yang mana kalau digabung dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itulah dia menjadi Kutubu Sittah ya, 6 kitab hadis yang terdepan ya, yang darinya kalau mau ngambil hadis harus merujuk kepada Kutubu Sittah ini, 6 kitab hadis yang terdepan, jangan dari kitab-kitab yang cabang-cabangnya. Semua kitab ilmu merujuk hadis ke 6 kitab ini ya. Jadi kalau misalnya nulis, kalau mau ngambil hadis dari menukilkan dari 6 kitab tersebut, yang diprioritaskan yang terdepan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Karena semua isinya sahih, tidak perlu diperiksa lagi ini sahih apa enggak, ini sahih dhaif apa enggak gitu. Adapun 4 yaitu kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai dan Sunan Abu Daud ini ya setelah, kalau enggak ada hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diambil dari 4 sunan ini, walaupun di dalamnya ada yang dhaif maka harus diperiksa terlebih dahulu. Dan dibuat bab-bab fikih ya. Jadi 6 kutubus tis'ah ini, kutubus sittah ini, 6 kitab hadis ini, babnya ini sesuai bab-bab fikih. Nanti ada bab niat, kemudian bab wudu ya, kemudian bab salat ya, kemudian disebutkan hadis-hadis tentang itu seperti bab-bab fikih ya. Kemudian setelahnya barulah Imam Syafi'i rahimahullah membuat ilmu baru ya. Bukan ilmu baru, maksudnya fan baru ya, atau cabang ilmu baru, yaitu usul fikih ya. Usul fikih ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Untuk apa sih dibuat ilmu usul fikih ini? Ilmu usul fikih ini sangat penting ya. Ilmu usul fikih ini sangat penting ya, untuk bisa kita beristinbat dan mengeluarkan hukum ya. Karena fikih itu ibarat hal yang sudah matang. Adapun ilmu usul fikih ini adalah cara pematangan, cara untuk mematangkan masalah. Dari mana kita tahu bahwasanya nggak boleh misalnya minum minuman beralkohol ya? Dari mana kita tahu? Nah, itu prosesnya ya, yang dipakai oleh ulama, yaitu adalah didapat di dalam ilmu usul fikih. Adapun hukum haramnya minuman beralkohol itu adalah ilmu fikih. Bisa dibedakan ya antara hasil
dan cara untuk menghasilkan. Nah, maka dalam usul fikih ini ada manhaj tentang beristinbat atau mengeluarkan faidah dari dalil, ya, dan menghasilkan ilmu-ilmu fikih. Ya, Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih, ya. Ya, walaupun ilmu usul fikih ini sudah dipraktekkan, ya, pada sebelum-sebelumnya, akan tapi yang mencetuskan menjadi ilmu tersendiri dan membuat kitab tersendiri adalah Imam Syafi'i. Ya, bahwasanya kitab ilmu usul fikih ini telah ada dari sejak zaman Nabi, ya, tentang al-amru lil wujub, ya, perintah itu untuk wajib, ya, nahi itu untuk tahrim, ya, dan ada nasih dan mansukh. Ya, ada tentang istinbat, mengeluarkan hukum-hukum dan fikih, ini sudah terjadi dari sejak zaman Nabi. Akan tetapi pembukuan dan pencetusan bahwasanya ini ilmu tersendiri adalah Imam Syafi'i yang membuatnya. Ya, kemudian kita lanjut setelahnya. Ya, kemudian di sini juga terjadi nasih dan mansukh, ya, di zaman Nabi, akan tetapi pembukuannya itu ada di ilmu usul fikih. Tidak perlu kita jelaskan karena kita persingkat, ya. Karena persingkat emang pembahasan tarikh tafsir ini agak kemana-mana, luas, jadi kita persingkat inti-intinya saja. Ya, ini sudah sampai kepada sebab yang ketiga, kenapa pada zaman ini sangat pesat dan sangat berkembangnya ilmu agama Islam, syariat Islam. Dan pertama kali yang kitab usul fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah. Lihat ini, ya, kitab Ar-Risalah, yang mana di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dan tentang ilmu usul fikih. Kemudian darinya lah diikutin oleh ulama-ulama selain beliau, ya, tentang ilmu-ilmu usul fikih, ya, yang mana di situ ada pembahasan tentang bahasa Arab, maksudnya bagaimana tentang bahasa Arab dalam Al-Quran, apa hukum-hukumnya dan seterusnya. Tentang mantuk, ya, tentang lafaz tekstual dan kontekstual dan seterusnya, itu berada di dalam ilmu usul fikih, ya. Dan mungkin sampai sini saja, ya, agak panjang pembahasannya, ya, yang dapat kita sampaikan. Jadi baru 3 sebab kenapa periode ini sangat berkembang, sangat pesat berkembangnya dan menjadi puncak perkembangan ilmu Islam, ya, sepanjang sejarah Islam, ya. Itu ada pada periode ini, dan baru sampai sebab yang ketiga. Nanti kita pada minggu depan akan kita bahas sebab yang keempat, ya. Nanti ada yang kelima, keenam, dan selesai kita masuk kepada pengertian tentang mazhab-mazhab yang 4. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa